Tengah malam tegakkan sholat, zikir berbilang berulang kali. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, mari kita ulang sekali lagi. Ini saya jadi ikut-ikutan Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para masyayikh yang hadir di tengah-tengah kita, para asatiz, para guru-guru yang mulia yang saya hormati, hadir bersama kita Bapak Diki, staf ahli pejabat Bupati Purwakarta, yang saya hormati Bapak Hanif Hanafi, Kepala Kantor Kementerian Agama Purwakarta, juga Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Bapak Ketua MUI Purwakarta. Ini banyak sekali ini yang mulia, yang para terhormat. Tentu Ketua DPD AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Purwakarta, beserta seluruh jajarannya, dan semua peserta pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya perlu menyampaikan bahwa saya tidak bisa lama di sini. 11.30 saya sudah harus meninggalkan tempat ini karena ada acara berikutnya di Jakarta. Oleh karenanya mudah-mudahan waktu yang tidak banyak ini bisa kita manfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Pertama, tentu saya ingin mengapresiasi, menghargai, amat sangat berterima kasih kepada Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, dalam hal ini DPD Purwakarta, yang telah menginisiasi, yang telah memprakarsai acara kita pada hari ini. Saya dihubungi beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya lelah saya masih belum hilang. Saya baru pulang touring Jakarta Malang, pulang pergi dengan sepeda motor, kurang lebih 2073 km selama 6 hari. Jadi masih agak sedikit pegal-pegal. Tapi ketika yang menghubungi saya adalah AKPAI, guru-guru pendidikan agama Islam, lelah saya langsung hilang. Jadi saya selalu tersemangati dengan para pendidik, para mereka yang menyandang profesi guru, jabatan yang begitu mulia, predikat yang sangat mulia. Baik, moderasi beragama. Sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu, apakah di antara kita, ibu bapak sekalian, ada yang pernah mengikuti pelatihan moderasi beragama? Ada? Oh, ada di sana ya? Oh, ada. Oh, di sini. Oh, ini sudah instruktur mungkin. Ya, saya hanya ingin mengetahui saja di antara kita, apakah sudah familiar dengan istilah moderasi beragama. Jadi, pertama saya ingin mulai dari istilah terlebih dahulu. Moderasi beragama, bukan moderasi agama. Ini yang seringkali masih saja ada yang salah paham. Bukan moderasi agama, moderasi beragama. Agama dengan beragama itu dua hal yang berbeda sama sekali. Agama pasti benarnya, karena dia datang dari yang maha benar. Islam pasti benarnya, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zat yang maha sempurna, yang maha benar, maka ajarannya pun pasti benar, nggak perlu diragukan lagi. Tapi beragama, berislam itu berbeda dengan Islam. Beragama itu dua. Ini karena guru-gurunya ini pendidikan agama Islam ya, jadi saya akan menjelaskan moderasi beragama dalam perspektif Islam. Meskipun harus digarisbawahi, moderasi beragama itu tidak hanya untuk umat Islam saja, tidak. Moderasi beragama itu untuk semua umat beragama, apapun agama yang dianutnya. Tapi karena yang hadir di sini adalah guru-guru agama Islam, maka saya akan lebih banyak menggunakan perspektif Islam. Jadi bukan moderasi Islam. Islam tidak perlu dimoderasi. Yang benar adalah moderasi berislam. Beragama itu dua saja, berislam itu dua hakikatnya. Pertama memahami, yang kedua mengamalkan. Jadi kalau saya beragama, itu saya sedang berproses diri untuk memahami ajaran-ajaran agama, dan yang kedua berproses diri untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama. Berislam, berkristen, berhindu, berbuddha, dan seterusnya dan seterusnya. Faham dan amal. Dalam bahasa Islam yang lebih familiar, iman dan amal, dua hal yang selalu saling berkaitan. Dua hal yang meskipun bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Iman dan amal. Apa yang kita imani, apa yang kita fahami, yang dari faham itu melahirkan keyakinan, i'tiqadi, iman, itu tidak berhenti di situ. Apa yang kita imani yang harus diamalkan, harus manifest, harus mewujud, harus teraplikasikan, termanifestasikan. Sebaliknya, apa yang kita amalkan harus berbasis pada iman yang kita yakini. Jadi iman dan amal itu selalu terkait begitu. Nah, yang kenapa harus dimoderasi? Sebelum menjawab kenapa harus dimoderasi, perlu difahami terlebih dahulu apa sebenarnya moderasi itu. Moderasi itu kata kerja, proses dia. Ikhtiar, upaya, dia bukan hasil. Moderasi itu bukan hasil. Toleransi itu hasil. Toleransi itu buah daripada moderasi. Gitu. Nah, moderasi itu moderation, moderatio, wasat dalam bahasa Arab. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wasit. Kita sering mendengar istilah wasit yang di tengah itu. Karena wasat di tengah, moderatio, moderation itu dia di tengah berprinsipkan adil dan berimbang. Di tengah itu dia adil di antara dua hal dan dia berimbang. Karena dia di tengah. Di tengah itu selalu, di tengah itu adalah posisi di antara dua setidaknya. Dua hal. Nah, sebelumnya, maka moderasi itu adalah memposisikan diri di tengah di antara dua hal ini. Nah, dua hal ini apa? Penjelasannya begini. Setiap orang yang ingin memahami ajaran agama, tidak terkecuali ajaran Islam, pastilah dia merujuk kepada sumber rujukan utama dalam memahami ajaran Islam. Apa itu? Al-Quran. Dan Al-Quran itu bentuknya teks. Umat Islam tidak cukup hanya berpedomankan pada kitab sucinya saja, kepada Al-Quran saja. Umat Islam juga merujuk kepada perkataan, ucapan, tindakan, perbuatan, ketetapan dari Rasulullah. Dan karena kita tidak hidup semasa lagi dengan beliau, maka
yang kita dapatkan dari ucapan-ucapan beliau, perkataannya, tindakannya, takrirnya, ketetapannya, itu pun juga dalam bentuk teks, hadis, sunnah. Umat Islam tidak cukup hanya merujuk, mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis saja. Umat Islam juga dalam memahami ajaran-ajaran agama, di mana dari faham itu lalu kemudian menjadi basis, menjadi dasar amalan-amalan keagamaannya, itu juga merujuk kepada pendapat-pendapat, pandangan-pandangan ulama-ulama, al-alama, imam-imam yang punya kompetensi, punya kapasitas, kapabilitas yang jauh di atas rata-rata umumnya awam, yang melahirkan Al-Kutubul Mu'tabarah, kitab-kitab masterpiece yang menjadi rujukan. Imam-imam mazhab itu baik di bidang akidah, baik di bidang syariah, baik di bidang tasawuf, yang lagi-lagi itu bentuknya teks. Karena kita tidak lagi hidup semasa, sezaman dengan beliau-beliau itu. Walhasil, setiap umat beragama, apapun agamanya, ketika dia ingin memahami ajaran agamanya, yang dari faham itu menjadi dasar amalan-amalan keagamaannya, dia selalu berhubungan dengan teks-teks keagamaan. Disinilah mulai munculnya ekstremitas, ekstrim. Jadi yang ingin dihindari dari moderasi, proses upaya ikhtiar agar kita senantiasa berada di tengah, adil dan berimbang, itu karena ada dua kutub ekstrim dalam kita menyikapi teks-teks keagamaan itu. Kutub ekstrim yang pertama adalah ketika orang menyikapi teks-teks keagamaan itu, apakah Al-Quran, apakah hadis, apakah pendapat-pendapat imam mazhab, dan seterusnya, itu terlalu bertumpu kepada teks semata, sangat kaku, hanya bertumpu kepada teks dan mengabaikan konteks. Konteks tahu ya? Konteks itu situasi, kondisi, lingkungan yang melingkupi lahirnya teks. Jadi begini, ibu bapak sekalian, ini saya jadi seperti mengajari bebek berenang ini. Ini kan guru-guru agama, kok saya harus ini kayak menggarami lautan jadinya. Tapi beginilah, sekedar menyegarkan ingatan kita saja gitu ya. Ini sama sekali bukan untuk menggurui para guru-guru, ini menyegarkan ingatan kita bersama. Setiap kali teks itu hadir, dia tidak mungkin tidak memiliki konteks. Setiap teks selalu memiliki konteks. Itulah kenapa dalam Al-Quran, kalau kita belajar Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau belajar hadis ada asbabul wurud, dan seterusnya. Kalau belajar fikih nggak bisa hanya melihat qaul ulama ini, pendapat ini, pasti harus dilihat maqasid syariahnya apa, maqasid tasrihnya seperti apa, dan seterusnya gitu. Konteksnya itu. Nah, ketika ada orang yang memahami teks hanya bertumpu kepada teks semata, mengabaikan konteks, yang karenanya lalu kemudian mengingkari inti pokok ajaran agama. Apa itu inti pokok ajaran agama? Nanti akan dijelaskan berikutnya. Maka dia lalu kemudian bisa berlebih-lebihan dan melampaui batas. Wulu itu berlebih-lebihan. Tatorruf itu melampaui batas. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu menjadi negatif. Kebaikan sekalipun, kebaikan itu kan positif. Kalau berlebih-lebihan itu menjadi negatif. Padahal itu kebaikan loh. Apalagi ketidakbaikan kok berlebih-lebihan yang menjadi semakin gak baik lagi. Segala sesuatu itu ada batasnya. Yang tidak berbatas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika melampaui batas, itu menjadi ekstrim. Tatorruf, torf,
Tatorruf itu akar katanya torf. Torf itu pojok, torf itu sudut. Karena terlalu di sudut, terlalu di pinggir, terlalu di pojok, dia melampaui batas. Nah, yang ingin dihindari dari moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang tidak berlebih-lebihan, yang tidak melampaui batas, yang tidak terlalu di pojok, yang tidak terlalu torf. Yang karena dia terlalu di pojok, itu dia ingin kita ajak ke tengah, kita moderasi. Jadi di tengah, wasatiyah, kita sering mendengar istilah wasatiyatul Islam, cara pandang, sikap, dan praktek berislam yang di tengah itu dalam artian bainat torfain, di antara dua torf, ada dua kutub ekstrim. Apa itu? Yang satu terlalu kaku menyikapi teks-teks keagamaan, memahami teks tapi mengabaikan konteks. Kutub ekstrim yang kedua terlalu longgar, terlalu bebas, tanpa batas.